Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulk. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa syafi'uhu wa nabiyyih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد حضرة المحترمين kami semuanya seperti para ibu dan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat segala wafiyat dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan sebab kita dimuliakan oleh Allah. Dunia kita akhirat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan ridhonya kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita. Allah berikan ampunan akan dosa-dosa kita. Dosa daripada teman-teman kita dan kita, dosa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila menjadikan menjadikan sebagai syariat taat pada Allah rasanya aktif Allah sedapnya yang kau katakan pun syukur akan berkasih الذين يطعنون وأسلم يسلمون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa alayhi wa taklifid dalaini. Melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya tentang akad salam, yang mana akad salam itu menjadi sah ketika telah sempurna mengandung daripada 5 macam syarat. Ahaduha, yang pertama dari 5 syarat tersebut, ayyakuna al-muslimu fihi mabbutan bis-sifati allati yaftariqu biha al-ghuradu fil muslimi fihi bihaisu yantafi bis-sifati al-jahalatu fihi wa la yakunu dhikrul usrafi ala wajhi yuaddi li izzatil wujudi fil muslimi fihi kalu lu'in kibarin wa jariyatin wa ukhti wa warati.
Yang pertama daripada syarat akad salam ayyakuna itu hendaknya ada al-muslim fihi barang yang dipesan madbutan itu disifati, itu dibatasi disifati dengan sebuah sifat alladzi yaktalifu yang menjadi berbeda biha dengan sifat al-ghurad itu sebuah tujuan fil muslimi fihi di dalam barang yang dipesan bihas yang tafi dengan sekiranya menjadi hilang disifati dengan sifat tersebut al-jahalah itu sebuah kebodohan fihi di dalam muslim fiqh wala yakun dan tidak ada dzikrul awsafi penyebutan daripada sifat-sifat tersebut ala wajhin itu atas sebuah wajah atau harat yu'addi yang mendatangkan izzatil wujudi terhadap langkahnya atau susahnya ditemukan, susahnya keberadaannya bil muslimi di dalam perkara yang dipesan. Kalau lu'in seperti mutiara di baharin yang besar, wajariyatin dan seperti budak perempuan wa ukhtiha dan saudaranya, awwalatiha atau anaknya. Yang pertama, syarat daripada akad salam itu hendaknya barang yang dipesan itu dibatasi dengan suatu sifat-sifat tertentu, mengandung sebuah aspek disifati, ya, kriteria-kriterianya ada. Yang mana dengan kriteria tersebut tujuan daripada barang yang dipesan itu bisa menjadi berbeda-beda, bisa dibedakan. Artinya bisa dibedakan dengan sifat itu barang ini yang dimaksud, barang ini yang dikehendaki oleh seorang penjual, berarti barang ini yang harus dipenuhi oleh seorang penjual daripada barang yang diminta oleh pembeli tadi. Yang bihaitu yang tapi bisifat al-jahalatu fihi. Jadi dengan sifat tadi sekiranya ketidakpastian suatu benda tersebut ya sudah hilang, artinya sudah menjadi jelas, ya, tidak menjadi samar lagi. Ini barang yang dipesan ini seperti apa ya? Nah sudah tidak ada lagi pikiran semacam itu. Pada seorang penjual yang menerima tanggungan ini sudah nampak suatu bayangan yang jelas. Barang yang dikehendaki oleh seorang pembeli. Nah, dengan sifat-sifat tersebut ini. Nah, wala yakunu dzikrul awsafi dan juga penyebutan sifat-sifat ini ya bukan menjadikan barang tersebut ya tidak wala yakunu dzikrul awsafi ana wajibatil izzatil wujud. Bukan pula dengan disebutkan sifat-sifat ini menjadikan barang itu susah untuk dipenuhi atau susah dicari keberadaannya. Tidak semacam itu. Seperti kalau lu'in di bahrin, seperti mutiara yang besar. Mutiara yang besar itu kan susah. Besarnya mutiara seberapa ya ini? Mutiara yang besar. Saya pesan ya carikan mutiara yang ukurannya 1 meter. Ya, kan nggak mungkin bisa liizzatil wujud, susahnya untuk dipenuhi, susahnya untuk keberadaannya bukan semacam itu. Atau saya pesan apa ya, carikan saya lemari besarnya ya semuanya, panjangnya itu 3 meter, tingginya 3 meter, tapi beratnya dikasih lagi beratnya ya, ini kan susah ya, beratnya yang sekian kintal seumpamanya. Ya, nah ini kan menjadi susah untuk diwujudkan benda tersebut. Nah, penyebutan sifat tidak mengarah yang demikian, tapi dengan disebutkannya sifat-sifat dibatasi daripada kriteria barang yang dipesan itu menjadi nampak jelas di dalam pikiran seorang penjual atau yang sanggup untuk mencarikan sebuah barang. Ya.
Jadi disifati ya dengan jelas. Seumpamanya saya pesan apa pagar, ya pesan pagar, oh ya stainless apa besi, nah, yang besi aja, nah, kan jelas. Besinya yang berapa mili seumpamanya, nah, ya yang berapa mili, besinya nggak usah tebal-tebal seumpamanya 0,5 seumpamanya, ya ini menjadi jelas. Ya, atau pakaian, ya pakaian seumpamanya. Pesan saya carikan apa namanya itu pakaian kaos bahannya dari katun seumpamanya, ukurannya ya XL, ya lengan panjang, warnanya warna hitam seumpamanya. Nah ini kan jelas, oh berarti yang dikehendaki kaos berbahan katun, lengan panjang, warna hitam, ukurannya XL. Berarti selain dari sifat-sifat tersebut tidak termasuk barang yang harus dipenuhi. Ya, berarti tanggungan dia adalah mencari benda barang-barang yang telah disebutkan sifatnya dengan jelas. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Jadi bukan malah menyebabkan dengan sebutan sifat itu susahnya dicari, susahnya adanya akan benda tersebut bukan. Ya. Nah wajariyatin wa uftiha awalatiha ini kan susah ya. Ini contohnya masalah budak. Saya pesan budak ya sama saudara perempuannya sama anaknya. Nah yang dipesan ini yang mana? Ya. Yang menjadi budak yang mana? Ya ini pesan budak. Ya sama saudaranya. Ya kalau saudaranya ini budak, tidak mau budak tidak mau dijadikan budak. Ya, kalau mau bukan budak atau anaknya merdeka tidak mau dijadikan budak. Ini. Jadi itu menjadikan susah untuk akan diwujudkan atau menjadi keberadaannya, bukan semacam itu. Jadi dengan sifat itu menjadikan nampak jelas benda yang dipesan. Itu intinya di situ. Wasani yang kedua ayyakunah jana ada. Muslim ini tadi barang yang dipesan jinsan itu dari suatu jenis lam yakhtalid yang tidak bercampur bihi terhadap benda ini wayruhu selainnya. Yang kedua syaratnya barang yang dipesan ini tidak bercampur dari berbagai macam jenis. Harus dari satu macam jenis, terdiri dari satu macam jenis. Ya. Ini. Ya. Jadi barang yang dipesan tidak bercampur dengan jenis yang lainnya. Fala yasihu maka tidak sah assalamu akad salam fil mukhtaliti di barang yang bercampur. Al maksud di pokoknya al ajza'u dari berbagai macam bagian allati yang latan dobitu yang tidak dibatasi. Nah maka tidak sah ya akad salam dari sebuah benda yang bahan-bahan pokoknya itu terdiri dari beberapa macam, yang mana bagian-bagian dari benda tersebut yang bercampur itu tidak ada batasan tertentu secara pasti. Artinya tidak ada ukurannya secara pasti. Ya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada ya komposisinya ya. Beli apa namanya itu susu Denko seumpamanya. Kan di kotaknya atau di kalengnya sudah ada komposisinya. Itu bercampur tapi komposisinya dijelaskan ya. Gulanya sekian, susunya sekian, zat apanya sekian. Nah, itu jelas. Tapi di sini yang tidak diperbolehkan jenis tersebut bercampur dengan jenis yang lain yang mana tidak ada batasannya dari jenis-jenis tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Kaharisatin wa ma'junin seperti bubur harisa wa ma'junin dan minyak ma'jun. Nah, pesan bubur harisa. Bubur harisa ini tidak jelas ukurannya. Kan ada apa bubur itu? Ketan ya. Ketannya ada, kacangnya ada, seumpamanya gulanya ada, santannya ada. Nah ini tidak ada ukuran yang pasti, tidak ada batasannya. Ya, ini gulanya, seumpamanya sampai pesen berapa
porsi 5 porsi. Setiap porsinya ini tidak ada batasannya. Ketannya berapa banyaknya, gulanya berapa banyaknya, ya, dan lain sebagainya. Bakso juga begitu kan, nggak bisa nimbang, ya sausnya berapa, minyak berapa, secara ukuran secara pasti. Nah, akad salam yang semacam ini, pesanan yang semacam ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kita sering kan terjadi semacam ini ya, pesan bubur ada acara semuanya, ya, pesan nasi apa namanya itu hanya kabuli dan sebagainya dari berbagai macam jenis, ya. Terus bagaimana, ya, maka jangan pakai akad salam, dirubah aja akadnya, nanti jadi jual beli. Setelah barangnya ada, berapa ini, 200.000, ya sudah saya beli, iya, jadi akad jual beli, bukan akad salam. Atau kita sering pesan Gojek zaman sekarang online, ya, online, tik 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 tik, tik ya, bubur seumpamanya apa namanya itu, bubur sumsum ya, bubur sumsum kan ya, biasanya kan macam-macamnya banyak ya, ada mutiaranya, ada macam-macam kan, gulanya, terus macam-macam campurannya. Nah, ini tidak ada ukuran yang pasti, batasan yang pasti berapa tiap-tiap jenisnya ini kandungan dalam satu wadah itu. Nah, maka ketika kita pesan itu, ya, penjual, kemudian kita kan tadi online, entah penjual itu nanti pakai kurir atau kita yang pesan lewat Gojek atau Grab. Ketika sampai di rumah, kita beda aja akadnya, kita rubah. Sampai di rumah berapa Pak? Semuanya 70, ya sudah saya beli ya 70.000. Nah, dirubah menjadi akad jual beli, itu baru sah. Nah, ini kalau menurut 3 imam. Tapi kalau menurut Imam Maliki boleh tidak apa-apa. Nah, atau bisa saja menurut dalam kitab Mizanul Kubro itu 3 imam itu tidak memperbolehkan akad salam yang jenisnya itu dari berbagai macam jenis bercampur. Ya. Tapi kalau Imam Malik diperbolehkan, tidak apa-apa. Nah, terus sampai ikut Imam Malik aja, Imam Malik boleh kok. Nah, ini ya. Ikhtilaful umat, ikhtilaful ulama rahmatun li ummati, rahmat. Nah, ini rahmat bagi umat, perbedaan sebuah pendapat. Nah, sekarang banyak sekali dan tidak semua orang ngerti, ya, bahwasanya ternyata akad salam yang semacam itu kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah tidak memperboleh yang benda-bendanya, barang-barangnya terdiri dari berbagai macam jenis yang bercampur, yang tidak ada batasan yang pasti komposisinya tadi. Ya, ini. Nah, ternyata kalau menurut Imam Maliki boleh. Jadi menurut Imam Malik itu aja akadnya diperbolehkan. Gitu. Ini termasuk nanti menurut Imam Malik juga boleh yang cara proses pengolahannya menggunakan api. Nanti syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga. Ini. Nah, fa'inin dobatot, maka jika dibatasi ajza'uhu bagian-bagian dari musalam fe, soha maka sah asal salam fihi di dalam benda yang telah dibatasi ini. Kajubnin seperti mentega itu boleh. Kalau bagian-bagian daripada jenis benda yang dipesan, barang yang dipesan itu kok dibatasi dengan pasti, maka hukumnya menjadi sah. Sekajubnin seperti mentega itu kan, ya, sudah pasti ukuran apa namanya, ininya berapa kandungannya, atau seperti yang sekarang kan canggih, sudah kita pesan susu kental kan sudah ada komposisinya semuanya, ya, diterangkan di situ, ya, apa namanya itu, gulanya berapa, susu sapinya berapa, pemanisnya berapa lagi, dan lain sebagainya di situ sudah dijelaskan, dibatasi dengan pasti ukuran akarannya. Itu enggak apa-apa, sah aja akan salah, ya.
Nah, tapi kalau dari beberapa jenis berbeda itu wajar. Seumpamanya di pasar telepon aja, saya pesan ya apa namanya itu, tolong carikan apa namanya itu, saya butuh minyak bimoli 2 liter, seumpamanya gula aren 1 kilo, ya, gula pasir seumpamanya 2 kilo dan seterusnya. Ini dari beberapa jenis yang berbeda tapi tidak dicampur dan batasannya juga sudah ditentukan. Nah, ini tidak menjadi masalah, ya. Jadi kalau satu jenis itu dicampur jadi satu, kemudian tidak ada batasan yang menjelaskan secara pasti takarannya atau ukurannya, itu akad salam yang tidak diperbolehkan kecuali mengikuti ala madhab syafi'i, madhab maliki diperbolehkan. Wasyartus salisu, adapun syarat asalisu yang ketiga, madkurun itu telah disebutkan fi qoulihi di dalam ucapan Kiai Musannaf, walam tadkhul dan tidak masuk hu terhadap muslam fi annaru api li ihalatihi untuk merubahnya, ai bi andakhalat, yakni dengan sekiranya masuk hu terhadap apa bi andakhalat, yang dengan sekiranya masuk api tadi hu terhadap muslam fi litabkin, karena untuk dimasak, ya. Syarat yang ketiga, ya, benda yang dipesan itu cara pengolahannya, masaknya atau menggorengnya, ya, yang tidak boleh menggunakan api, ya. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Yang dihalat itu berubah benda tadi menjadi masak atau menjadi sempurna. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Bila cara masaknya menggunakan api atau cara menggorengnya dengan menggunakan api, ya sama. Seumpamanya roti itu kan, ya, ada yang open pakai api, ya, apa namanya itu, banyak ya benda-benda yang dimasak pakai api rata-rata, ya, ini rata-rata. Nah, itu tidak diperbolehkan ini. Tapi kalau menurut Imam Malik sama diperbolehkan, ya, diperbolehkan, ya. Ya, biar kacang semua berkacang hijau, ya, dimasak pakai apa namanya, dinanak pakai api, ya, kemudian pecah mengembang. Roti juga gitu, asalnya cuma tepung aja kempes, ya, adonan menjadi berkembang. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan, ya. Yang mana benda yang dipesan, ya, musallafehnya itu cara memasaknya dengan menggunakan api, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i dan tiga imam lainnya. Imam Malik memperbolehkannya, tidak masalah, ya. Fa in dakhalat, maka jika masuk terhadap muslim fa annar api litamyizi, untuk sekedar membedakan, kal asali seperti madu, wasaminis dan minyak samin, soha maka al muslamu assalamu salam fihi, di dalam benda tadi, ya. Nah, kalau masaknya pakai api tapi hanya sekedar untuk membedakan ini madu, ini minyak samin, nah itu diperbolehkan, akad salamnya sah, ya. Ini menurut apa namanya Imam Syafi'i. Warabi, adapun syarat yang keempat, Allah yakuna, hendaknya tidak ada al muslamu fihi, yang barang yang dipesan muayyanan, itu telah ditentukan, ya, dipastikan, baldainan, akan tetapi berupa hutang atau barangnya tidak ada. Nah, syarat yang keempat yang dinamakan akad salam itu, barang yang dipesan itu tidak diperbolehkan barang yang sudah ditentukan. Karena yang namanya salam itu tidak ada barangnya tidak ada. Antara penjual pembeli bertemu, tapi barang yang akan dipesan itu tidak hadir, tidak ada di situ. Nah, itu namanya pesanan. Kalau ada barangnya, berarti tidak disebut salam. Nah, hanya menyebutkan sifat-sifatnya aja, ya. Yang pertama tadi menyebutkan sifat-sifatnya. Makanya baldainan, akan tetapi sebuah hutang yang ditanggungan. Karena salam itu menjadi
Yang memiliki hutang adalah penjual, karena pembeli sudah menyerahkan duitnya, kemudian barangnya baru dicarikan dengan waktu yang telah ditentukan. Makanya dinamakan hutang. Penjualnya punya hutang karena sudah menerima duitnya, sementara barangnya belum. Makanya dinamakan, istilah di sini pakai dainan. Ya, artinya barangnya tidak ada. Ya, jadi tidak boleh barang yang dipesan itu muayyanan telah ditentukan. Baldainan akan tetapi berupa bentuk hutang atau barang itu belum ada. Kalau karena maka jika ada muslamfe muayyanan itu ditentukan, ya, ka aslamtu ilaika hadzal tsauba masalan fi hadzal abdi falaisa bisalamin qat'an, ya, ka aslam itu seperti saya pesan ilaika kepadamu hadzal tsauba, ini baju ini. Nah, masalah umpamanya, nah ini berarti baju ini telah ada, ya. Nah, itu tidak boleh. Seumpamanya kita ke pasar, masuk ke sebuah toko, ya, ada baju ini sudah digantung, kita tunjuk, saya pesan sama sampean ya baju ini. Nah, sudah ada bajunya, itu sudah ditentukan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Fala yasifu, maka falaisa bisalamin, maka tidak disebut dengan akad salam. Bajunya sudah ada kok, ditunjuk ya langsung aja saya beli, bukan saya pesan. Ya, ini bukan saya pesan. Yang sudah ditunjuk baju ini. Nah, ya, saya pesan kepadamu baju ini, baju ini saya pesan. Maka tidak dinamakan akad salam, tidak dinamakan akad salam, ya, ini. Langsung aja saya beli baju ini gitu aja, ya. Itu karena apa, sudah muayyan ditentukan. Walayan akitu, dan tidak jadi apa namanya itu kaas lam tu ilaika hada saub, ya, aidon juga bayan dengan apa namanya itu istilah jual beli fil adhari di dalam kaul yang adhar. Jadi apa ya, langsung aja jadikan akad jual beli karena barangnya sudah ditunjuk, barangnya ada di situ. Jadi poin intinya yang dinamakan salam itu barang yang dipesan itu tidak ada, ya, masih dalam tanggungan daripada penjual. Pembeli hanya menyebutkan daripada sifat-sifatnya secara pasti, yang mana dengan sifat tadi sudah bisa dimengerti barang yang dimaksud. Kalau barangnya sudah ada, ditunjuk, apalagi baju ini ya saya pesan kepadamu, nah itu tidak dinamakan akad salam, ya langsung aja saya beli baju ini, seperti itu, ya. Wal khamisu, syarat yang kelima, alla yakuna, hendaknya tidak ada min salam itu muslam feh min muayyanin, itu dari barang-barang yang telah ditentukan pula. Ka aslam tu ilaika hadat dirhama fi so'in min hadis subratin, seperti kata-kata ka aslam tu, saya pesan, ilaika kepadamu, hadat dirhama, ya, dengan dirham ini, fi so'in, dalam satu sok, min hadhis subrati, dari tumpukan-tumpukan ini. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Contoh, ini kita ke pasar, ada kacang hijau banyak sekali, atau jagung atau ubi sudah ditumpuk berkarung-karung. Tiba-tiba kita ngomong, ya, saya pesan ya dengan duit ini, ya, apa namanya itu, satu karung daripada kacang hijau yang sudah ada itu. Nah, sudah ada barangnya, walaupun tidak ditunjuk secara langsung yang karung ini, tapi dari karung tumpukan ini saya pesan. Nah, itu tidak juga diperbolehkan karena barangnya sekali lagi itu ada. Nah, kalau barang bangunan berarti semen atau pasir seumpamanya, ya, saya pesan satu rit, ya, pasir dari pasir tumpukan itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu namanya juga sudah muayyanan, barangnya juga sudah ditentukan, cuma dari tumpukan-tumpukan yang ada itu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan kalau pakai akad salam. Jadi intinya
akad salam itu bendanya tidak ada, tidak terlihat. Ya, ini ya, harus dainan ya, fidzimmah dalam tanggungan seorang penjual. Nah, ini daripada akad salam. Oke. Ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan mungkin. Ya, jadi ada 5 syarat untuk akad salam. 1, harus adanya sifat-sifat yang pasti yang mengarah kepada benda yang dipesan dengan pasti. 2, tidak boleh adanya akad salam dari benda-benda yang jenisnya bercampur dari berbagai macam jenis. Ya. Yang ketiga, ya, tidak boleh tadi asal itu ya, tidak boleh dimasak dengan menggunakan api. Yang keempat, ya, tidak boleh barangnya sudah ditentukan, barangnya sudah dipastikan. Begitu juga syarat yang kelima, memastikan barang yang sudah ada dari beberapa macam barang tersebut ya, yang sudah ditumpuk seumpamanya ya, itu min hadis subrati, dari tumpukan-tumpukan ini. Nah, itu juga tidak diperboleh. Kemudian kalau akad salam itu barangnya tidak ada, itu aja ya. Jadi kalau jual beli barangnya itu hadir, makanya Mas Syafi'i ya, barangnya ada, syaratnya jual beli harus ada barangnya. Mana barang yang belikan harus ada. Nah, itu Imam Syafi'i dan sebagainya ya. Jadi kalau akad salam, barangnya yang mau diperjualbelikan ini tidak ada dalam kategori tanggungan si penjual. Nah, itu ya. Makanya dinamakan salam itu akad pesanan. Ya, kenapa pesanan? Karena barangnya belum ada, masih mencarikan. Ya, berarti jualan online atau kita COD itu termasuk akad salam ya Pak Ustadz ya? Karena kan barangnya belum jelas, kita sudah pesan gitu, kita hanya tahu ya. Ya. Oh iya, baru paham. Itu. Ternyata itu memang kerjaan mak. Ya. Itu. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Atau kita lanjutkan syarat barang yang masih ada waktu berapa menit? 4 menit. Lanjut apa doa? Cukup mawon nggih. Insyaallah nanti summa lisihatil muslimi fihi zamaniyatu syara'ito. Jadi kemudian untuk sahnya barang yang dijadikan pesanan tadi atau barang yang dipesan itu nanti harus mengandung 8 syarat. Nah, ini nanti Pak insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi setelah tadi ada syarat-syaratnya terjadi akad salam yang 5 tadi, sekarang barang yang boleh dijadikan akad salam. Barang pesanan ini ternyata juga harus mengandung beberapa syarat yang di sini dijelaskan ada 8 syarat. Nah, nanti ini akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insyaallah diberi panjang umur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin dan na'amin bittaqina wa tabi'in bisida ya rabbana tabaraka min baghim jannati wa karim wa sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa dzati wa sallam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyi inda al-sabi wa ala bitil qarbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa qul bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa qulna bil afiyah والله فيها من الخير جل سيدنا محمد اللهم ربك وانفعنا بمحبتك بنا بطريقته ومعاملة الفتن وارفعنا به رمضان وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فهما اللهم من شافنا وربنا بالنافع والمعرفة والصفوة تبعا التمة بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم علينا بجاه الحسين ربنا اغفر لنا بالحب والوالدين وارحمهم ربنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf dan akhir dari dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum